Oke, halo Sinekrip. Kembali dengan duet ini. Namaku adalah Roro Kaito. Dia tuh selalu berubah kepribadian tergantung film yang dia tonton. Seperti yang tadi disebut, ada nama-nama Kaito yang disebut ya. Kali ini kita mau ngomongin sesuatu yang ada Kaito-nya. Film terbaru Detektif Conan yang berjudul Conan versus Kaito Kid. Tapi kali ini gue nggak terlalu akan banyak omong karena ini sebenarnya di luar ranah saya. Gue familiar sama Conan, baca manganya beberapa, cuman sampai nomor 30. Tapi kalau untuk dibilang fans yang update sampai sekarang gue nggak tahu. Nah, beda sama beliau ini. Dia adalah die hard fans. Dari kecil tuh bacanya Conan, cuman aku nggak ngikutin emang kayak anime, movie-nya tuh sama sekali nggak ngikutin. Aku baru tahu kalau emang itu ada jalan cerita yang di anime ada, tapi di komiknya nggak ada gitu loh. Ini buat teman-teman yang mungkin nonton video ini, aku yakin kalian pasti suka Conan kan, dan kalian pasti udah tahu lah, udah baca pasti sampai cerita yang aku mau kasih tahu ini. Jadi ada satu cerita di chapter yang masih baru-baru kemarin, itu di situ ceritanya tuh si Conan sama si Kaito. Tapi di situ tuh si Kaitonya itu minta tolong si Conan gitu loh, karena dia udah terjebak gitu, kayak udah mau ketangkep polisi, terus help me gitu. Itu terus di si manga, di komiknya. Di komiknya. Terus habis itu si Conannya itu bilang, oke, aku mau bantuin kamu boleh nyamar jadi akunya tuh bukan aku Conan kecil, tapi aku Shinichi gitu loh. Berarti kan ada missing plot yang aku tuh nggak baca gitu loh. Kok bisa si Kaito tuh tahu identitasnya Conan tuh Shinichi gitu. Itu tapi nggak ada emang di komiknya. Itu adanya tuh di animenya. Tapi karena aku tuh nggak baca, aku nggak nonton, aku cuman baca doang. Jadi memang aku nggak ngerti beberapa hal yang adanya cuma di anime doang gitu. Kalau yang kali ini kita tonton tuh sebenarnya nggak bisa dibilang itu ya film, bukan nggak bisa dibilang film juga. Ini adalah intro gitu, bisa dibilang intro sebelum the real dalam tanda kutip movie-nya Conan yang akan tayang bulan depan. Nah, aku nggak ngerti juga. Soalnya gini nih, aku tuh belum pernah nonton movie-nya beneran. Jadi aku dulu pernah nonton tuh yang Akai Family. Dan itu tuh ternyata bukan movie ya. Mirip kayak gini. Iya, soalnya itu udah ada semua di komik gitu. Ini nih yang harus dicari lagi mungkin. Jadi mungkin Conan itu kalau ngeluarin film di bioskop tuh ada 2 jenis kali ya. Betul. Ini yang pertama tuh yang kayak kita tonton kemarin ini, yang maksudnya dia emang udah ada di komiknya atau di animenya gitu. Ya. Nah yang kedua mungkin yang benar-benar movie yang ceritanya tuh beda. Original. Ya, original story di situ, di movie-nya itu. Ya anggaplah let's say ini adalah special movie gitu. Film spesial ya, karena isinya kalau yang kami tonton kemarin itu dan yang masih tayang di bioskop ini adalah kompilasi dari 2 episode anime yang melibatkan Conan sama Kid ya gitu. Sebenarnya yang kita tonton kemarin, kalau misalnya teman-teman emang suka banget sama Conan, Detektif Conan, dan udah ngikutin manganya terutama, pasti udah tahu sih sama cerita itu, karena itu udah cerita yang pernah ada di komiknya. Kalau di anime aku kurang tahu karena aku nggak nonton. Ada kok. Karena bahkan buat aku yang bukan penggemar beratnya aja, cerita yang kedua aku ingat itu, oh ini pernah ada nih gitu. Yang ada trik si Mori bilang itu pakai kaca gitu. Aku ingat banget itu trik penjelasannya. Kalau yang pertama, Kaito itu yang pertama pengen mencuri sebuah jam, tapi dia bertemu dengan Shinichi gitu, bergesekan jalan dengan Shinichi. Yang kedua adalah si Kaito itu pengen mencuri. Jadi si Sonoko tuh punya paman kan, iya, paman benar-benar. dia punya kayak patung yang megang berlian gitu. Nah di situ mau dicuri. Jadi sebenarnya si Kaito ini tuh emang ada benang merahnya loh sama kasusnya Conan. Maksudnya kasus utama Conan kan sebenarnya kan head to headnya tuh sama si Black Organization itu. Nah sebenarnya nih ada misteri juga di Kaito. Kaito itu kan bapaknya meninggal, dibunuh oleh suatu organisasi. Siapa tahu organisasinya itu. Tapi benang merahnya dari kasus itu adalah berlian Pandora namanya. Makanya si Kaito tuh selalu nyuri berlian dan dia selalu ngembaliin karena itu bukan yang dia cari gitu. Ya. Jadi dia bukan sebatas pencuri random yang tiba-tiba nongol, tapi dia juga punya benang merah dengan latar belakangnya Conan, dengan permusuhan dia ngelawan jubah hitam gitu ya. Ini kan film sebenarnya kompilasi ya. Bahkan buatku yang bukan seorang penggemar berat aja masih ingat gitu. Oh iya, trik yang ini. Nah, buat orang yang bener-bener ngefans sama Conan, tuh rasanya gimana? Apakah ngerasa udah pernah nonton nih bosen, atau malah sebaliknya kayak wah
bisa mengunjungi hal yang aku suka lagi gitu. Nah, yang mana? Waktu pertama kali aku masuk ke bioskop terus aku nonton tuh aku ini sih seneng banget, apalagi denger theme songnya. Sebagai orang yang udah tahu ceritanya gitu ya sebenarnya nggak apa-apa ya, karena kan suka. Maksudnya aku bukan orang yang udah nonton itu ribuan kali sampai aku bosan juga, enggak gitu. Jadi ya waktu aku nonton oke aja sih sebenarnya, kayak ngelihat cerita yang tadinya dari gambar diem jadi gerak. Conan itu tuh kalau misalnya dari nomor 1 sampai yang chapter 1 sampai chapter yang sekarang itu udah belasan tahun apa puluhan tahun nggak sih? Ya. Nah jadi aku tuh udah lupa beberapa cerita yang awal-awal itu kan, yang cerita pertama di film yang kemarin itu kan tentang pertemuan awalnya kan, yang sampai itu diperkenalkan kayak ini kehidupan sekolahnya si Kaito Kid itu sebenarnya ada 3 generasi. Jadi generasi pertama tuh ayahnya si Kaito itu, terus yang kedua itu si pelayannya si kakek itu. Nah yang ketiga nih baru si Kaito ini kan, karena Kaito tuh nemuin ruang rahasia kayak pintu yang bisa didorong gitu, ternyata tuh ruang rahasia di rumahnya isinya bajunya si bapaknya. Jadi dia ya udah aku nerusin dan aku mau cari tahu kenapa ayahku meninggal gitu. Nah itu kan sebenarnya udah lama banget ya, kalau di komik aku tuh udah lupa jujur aja. Jadi sebenarnya kalau untuk nonton yang selanjutnya nanti ada film Kaito yang origin ya, movie bener-bener tuh menurutku penting juga sih. Jadi kita kayak diingetin lagi ceritanya tuh gimana. Aku suka aja itu sih pada saat kita ngeliat lagi pertemuan pertama Conan ya, bukan Shinichi ya, Conan di atap bangunan Beika itu di kota Beika tuh aku suka karena bersejarah sih, karena kayak Yamagoso juga bikin itu, panel-panelnya keren, terus Kid juga memorable banget, kalimat-kalimatnya Conan yang kayak ngomong ini orang tenang sekali gini itu keren banget. Apalagi situ kan Kid bisa ngubah suara juga ya kayak gitu kan, itu historical banget. Makanya pada saat tahu filmnya adalah soal Kid, walaupun sekarang aku udah nggak update soal Conan, tetap oke, I have to watch this one gitu. Nah, berarti tadi kalau disimpulin tetap ngerasa bahwa ini tuh bisa menyegarkan ingatan, bisa munculin a bit nostalgic lah ya gitu-gitu. Bagaimana dengan orang yang tidak familiar dengan Conan? Nah masalahnya gue juga nanggung sih, dibilang asing juga nggak 100% asing, dibilang tahu juga nggak inget 100%. Cuman sejujurnya memang pada saat yang pertama itu kasus yang kasus sama Shinichi emang kerasa lumayan exciting sih, walaupun ya mau nggak mau animasinya kan udah outdated banget ya, udah kelihatan lawas lah. Tapi ya itu mau gimana lagi, memang karena ini kompilasi anime. Nah cuman begitu yang kedua yang masih agak inget tuh, jujur memang agak capek sih di situ sih, kayak oke aku udah tahu gitu ya, namanya misteri kalau misalkan sudah tahu kan kehilangan itunya ya. Makanya aku sempat mikir, wah ini sebenarnya malah bakal lebih keren lagi misalkan udah sekalian aja filmnya satu kasus tapi nge-remake pertemuan pertama Conan sama Kid dengan animasi sekarang, itu malah jadi kepikiran itu gitu. Wah ini keren banget nih pasti nih. Maksudnya nggak ngerti kita kan kebiasaannya Conan tuh gimana kalau ngeluarin film gitu. Emang mungkin dia cuman kompilasi buat yang bikin kita teringat lagi sama pengantar gitu buat next movie atau gimana? Atau emang ini bener-bener digambar lagi dari awal? Kayaknya sih enggak ya. Tapi itu yang jembatan pasti Kid di atas ngobrol sama asistennya kayaknya itu baru deh. Kayaknya baru tapi disesuaikan dengan style animasi lawas. Tapi nggak tahu. Kalau misalnya kalian sama sekali belum pernah baca Conan, tapi at least tahu lah Conan itu sebenarnya sosok Shinichi yang udah SMA jadi kecil, terus Kaito-nya tuh pencuri yang bisa sulap. Ya udah, asal ngerti itu aja ngikutinnya seru sih menurutku. Soalnya emang pencuriannya itu menarik ya. Yang cerita kedua si Kaito itu kan mau mencuri berlian di hadapan masyarakat yang banyak banget. Itu kan bikin penasaran, duh gimana ya ntar ya. Mana dia tuh ngirim kayak dia ngirim surat gitu kan ke polisi kan. Aku bakal jalan di udara gitu. Wah, trik apa nih gitu. Jadi menarik juga sih sebenarnya buat orang yang mungkin nggak membaca Conan seperti aku atau kamu. Nah, segitu malah ya. Kayaknya malah untuk orang yang awam ini malah justru bakal lebih exciting kayaknya. Malah ini mungkin nanti penasaran jadi pengen baca. Bisa jadi kan? Betul. Bisa jadi. Ini untuk fans adalah film untuk menyegarkan ingatan, karena ya kita tahu lah kayaknya kebanyakan fans Conan juga udah tidak muda lagi. Jadi nampaknya perlu disegarkan ingatannya. Enggak ada lah yang anak bisa jadi ya. Bisa jadi, cuman kan kebanyakan aku yakin pasti
situ. Kalau yang ngikutin, aku Betul. juga kaget sebenarnya waktu pas kita mau masuk studio kan aku bilang kayaknya cuma kita doang deh. Ternyata banyak banget ya, banyak banget. Ada kayak ya Gen Z tuh banyak ya. Nah iya, kayaknya malah beberapa Gen Z yang mungkin masih baru berkenalan dengan Conan akan merasa ini exciting. Animasinya mungkin kalau dibanding anime-anime zaman sekarang yang udah keren-keren, ya tapi bisa aja kamu anggap itu style sih. Kayak art style-nya memang gitu. Anggaplah kayak gitu. Yang agak aku pertanyakan, bukan bertanyakan sih, ini beneran bertanya kalau ini. Sebenarnya apa alasan dibalik pemilihan dua kasus ini gitu? Kalau disebut, oh ini kasus yang mendefinisikan Kid, kayaknya lebih mendefinisikan Kid kasus yang ya pertemuan pertamanya Conan sama Kid kan. Itu kayaknya lebih defining moment untuk Kid. Jadi nggak tahu sebenarnya apa. Kalau ada yang bisa jelasin, bisa tulis di komentar kira-kira kenapa sih dua kasus ini yang dipilih. Yang pertama mungkin paham lah karena ada sinisinya ya. Tapi kalau yang kedua aku kurang paham. Ya mungkin itu nanti ada sesuatu di filmnya, bisa jadi ya. Berarti kita kasih skor deh untuk Detektif Conan versus Kid the Phantom Thief 6,5. Ya, mempertimbangkan bahwa mungkin ini bisa jadi perkenalan yang menarik buat orang-orang yang masih asing ya, masih bisa lah dikasih 6 dari 10. Kalau misalkan kamu pertimbangan itu mungkin aku kasih 5 atau 5,5 ya. Karena ya ini kompilasi and that's it. Nggak merasa menambah ada value baru dari ceritanya. Cuman tadi kalau pengen berkenalan mungkin ini bisa jadi alat perkenalan yang bagus. So kalau suka anime kayak suka-suka aja sih, enjoy pasti gitu sama ceritanya. Kecuali kamu memang nggak suka anime gitu, nggak suka. Aku tidak suka dunia 2 dimensi. Aku tidak suka orang berkacamata gitu yang bisa suka Conan gitu kan. Ya. Nah, tapi coba ditonton. Mungkin kalau filmnya kan insya Allah yang apa judulnya aku lupa itu, yang ada Hiji, ada Kid juga yang baru. Insya Allah kan bakal tayang di Indonesia pertengahan Juli bulan depan. Jadi anggaplah ini sebagai intro. So silahkan ditutup. Ditutup. Ya, silakan ditonton. Tonton juga silakan. Tonton, dan buat teman-teman seperti biasa yang suka sama video-video kita dan mau ngasih semangat supaya kita terus produktif bikin video, ya jangan lupa di-subscribe sama di-like sama di-share juga boleh. Aktifin juga loncengnya biar dapat notifikasi kalau semisal kita bikin video baru. Terus kalau yang mau berdonasi seikhlasnya, sukarela, ada berbagai macam cara. Pertama bisa di saweria.com. Klik link di bawah itu ada Saweria, terus ada Super Thanks, sama ada satu lagi itu yang paling banyak benefitnya yaitu join membership. Dan thank you yang masih setia join. Dan kemungkinan sih gue nggak tahu ini video di uploadnya kapan ya, sesuai jadwal tergantung area. Cuman sepertinya nanti begitu video ini diupload tidak lama kemudian akan muncul pengumuman soal live stream khusus membership. Jadi silakan ditunggu, silakan gabung biar seperti teman-teman yang nama dan mukanya muncul ini kalian bisa mendapatkan benefit serupa, dimunculkan juga dan bisa ikutan live stream khusus member. Sampai ketemu dengan kami berdua lagi di movie Conan bulan Juli ya. Siapa tahu ya, siapa tahu. lagi. Oke. Bye.